Kita harus punya respon terhadap setiap perubahan. Kalau kita tidak mengikuti respon setiap perubahan ini, kita akan ketinggalan, saudara. Shalom. Hari ini Tuhan pasti menyertai saudara. Saudara pasti dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Ya, saya mau membagikan beberapa hal gitu, saudara, yang kita perhatikan pada saat-saat pandemik ini, yang begitu mengkhawatirkan banyak orang, bahkan bukan hanya di Indonesia, di seluruh muka bumi ini orang khawatir dengan pandemik. Ya, saya coba memperhatikan demikian. Kita ini lagi memasuki masa dimensi yang baru, ya, di mana dikatakan apa? Yang dulu normal, sekarang tidak normal. Yang sekarang normal, yang dulu tidak normal. Ya, banyak hal yang kita perhatikan. Coba, yang dulu normal apa? Kalau setiap meeting kita mesti kumpul. Nah, sekarang tidak normal. Tapi kalau sekarang ini kita meeting kumpul, itu nggak normal. Kita meeting harus live streaming. Kalau dulu yang makan di restoran, ya, boleh masuk di restoran makan dine in. Sekarang makan di restoran dilarang, harus take away. Banyak hal, ya. Ya, contoh misalnya di dalam pendidikan juga sama. Dulu orang datang ke sekolah, sekarang ini harus pakai daring, online, live streaming istilahnya. Nah, hari-hari ini kita dipaksa demikian. Nah, termasuk yang seperti saya usia sudah lanjut, dipaksa juga untuk masuk ke teknologi digital. Yang dulu nggak ngerti, meeting harus pakai Zoom dan lain sebagainya. Tapi hari-hari ini kita dipaksa demikian. Makanya yang saya katakan apa? Yang dulu normal, sekarang yang tidak normal. Yang sekarang normal, dulu nggak normal. Jadi dunia ini berubah, saudara. Ya, dunia ini berubah. Darwin pernah mengatakan satu statement demikian. Orang yang survive itu bukan orang yang besar, bukan orang yang kuat, bukan orang yang hebat, tetapi orang yang mau respon terhadap perubahan. Kalau kita perhatikan hari-hari ini, hidup ini berubah, saudara. Ya, saya yakin percaya setelah masa pandemik ini selesai, kehidupan setiap orang itu pasti berubah. Ya, contoh kalau zaman dulu, kalau dulu kita ketemu orang mungkin cepika-cepiki. Sekarang cepika-cepiki pasti takut, pasti nggak mau, karena takut, saudara. Sudah ada. Nah, ini Tuhan lagi melatih hidup kita ini supaya berubah, ya. Kita harus punya respon terhadap setiap perubahan. Kalau kita tidak mengikuti respon setiap perubahan ini, kita akan ketinggalan, saudara. Firman Tuhan jelas mengatakan kita ini adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan akan pakai setelah masa pandemik ini. Tuhan akan pakai setiap kita, saudara. Ini contoh di Alkitab juga jelas, ya. Jadi contoh di Alkitab itu juga jelas bahwa setiap yang dikatakan oleh Tuhan itu kadang-kadang berlawanan dengan dunia ini. Ya, contoh gini, kita lihat di Yohanes 21 ayat 3 sampai 6. Saya bacakan buat saudara. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Maka kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Ya. Jadi malam itu mereka berangkat menangkap ikan, tetapi tidak mendapat apa-apa. Ini hal yang normal, saudara. Hal yang biasa dilakukan oleh nelayan-nelayan. Jadi nelayan selalu pergi tengah malam menangkap ikan di tengah laut. Nah, tapi saudara, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Mungkin ada yang jawab, "Tidak ada," gitu. Bahkan mungkin ada juga yang marah, saudara. Enak aja katanya, kita udah capek-capek jala ikan tapi nggak dapat, masih ditanya lauk pauk. Nah, hal yang kontroversial demikian sudah terjadi. Ayat 6 berkata, "Maka kata Yesus kepada mereka,
tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Saudara, coba kita renungkan. Kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu ya di sebelah kanan perahu. Ya. Saya yakin percaya pada saat Tuhan Yesus memanggil mereka, itu pasti siang hari. Siang hari mereka menebarkan jala. Ini berarti hal yang tidak normal, saudara. Di luar daripada normal. Dan murid-murid Tuhan menangkap apa yang Tuhan mau. Karena kata Yesus, perhatikan. Karena kata Yesus itu perlu kita dengar hari-hari ini. Karena tanpa mendengar kata Yesus, kita akan mengalami kesulitan. Tetapi di samping kata Yesus, itu kita juga harus lakukan. Seperti di ayat ini dikatakan, tebarkan jalamu di sebelah kananmu. Dan murid-murid itu menurut apa yang dikatakan Yesus. Ini yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, mereka juga yakin percaya. Karena kata Yesus mereka punya iman percaya. Amin. Hari-hari ini kita harus melakukan segala sesuatu untuk menerima kata Yesus. Kata Yesus di mana kita bisa mendapatkannya? Kita harus masuk di dalam keheningan bersama Tuhan. Keheningan bersama Tuhan. Kita butuh waktu hening bersama Tuhan. Karena dengan hening itu kita mendapatkan hikmat. Banyak, mungkin dengan saat teduh kita, dengan waktu-waktu yang kita sediakan, mungkin siang hari, mungkin malam hari. Ya kalau dulu kita berdoa paling sehari sekali, saudara, pagi. Nah sekarang kita bisa berdoa mungkin 3 kali, pagi, siang, malam. Lakukan, saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus. Tapi jangan lupa kita harus masuk di dalam keheningan bersama Dia. Sebab Tuhan juga mengatakan di ayat di dalam Markus 6 ayat 31 dan 32. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya mengasingkan diri ke tempat sunyi. Orang dunia kita dahulu sebelum masa COVID ini kita disibukkan dengan dunia ini. Di Alkitab mencatat juga makan pun tidak sempat saking sibuknya, apalagi merenungkan firman. Tapi hari-hari ini saudara, mari kita berubah. Sebab orang yang bisa survive itu bukan orang kuat, bukan orang hebat, bukan orang pintar, tetapi orang yang respon terhadap perubahan. Mari kita respon terhadap perubahan. Firman Tuhan jelas mengatakan, Tuhan Yesus memerintahkan muridnya, tebarkan jala di sebelah kanan. Itu pasti siang hari. Itu hal yang tidak normal, tapi kita mau melakukannya. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang baik Tuhan sediakan. Biarlah kami setiap anak-anak-Mu boleh Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami boleh menangkap isi hati-Mu, kami boleh menangkap apa yang Tuhan inginkan di dalam keheningan kami, di dalam saat teduh kami, di dalam kami merenungkan firman. Biarlah setiap saudara yang mendengarkan tayangan ini, saudara mendapatkan waktu untuk mengheningkan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Biarlah berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan melimpah di dalam hidup saudara semua. Haleluya. Amin.